Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul mursalin, amma ba'd. Para pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan ridhonya. Pagi menjelang siang hari ini kita kembali dapat bermuwajahah, bertatap muka melalui kajian live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang berkenaan dengan hukum faraid atau berkenaan dengan hukum-hukum kewarisan yang diajarkan di dalam syariat Islam. Mudah-mudahan apa yang nanti kita sampaikan bermanfaat untuk menjadi pengetahuan bagi kaum muslimin, bagi kaum muslimat. Dan yang paling penting tentunya adalah bagaimana itu nanti dapat dijadikan referensi, dapat dijadikan sebagai pedoman di saat kita melaksanakan pembagian warisan. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam yang selalu kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang. Pada kesempatan ini kita lanjutkan untuk memberikan penjelasan yang terkait dengan masalah hukum kewarisan. Hari ini kita sampaikan berkenaan dengan sebab-sebab adanya hubungan kewarisan antara satu dengan yang lain. Dalam ketentuan hukum waris Islam, paling tidak ada beberapa sebab yang menjadi alasan untuk orang punya hubungan kewarisan antara satu dengan yang lain. Yang pertama adalah sebab hubungan perkawinan atau sebab hubungan pernikahan. Adanya hubungan pernikahan atau hubungan perkawinan itu menjadi sebab adanya hubungan kewarisan, sehingga antara suami istri itu menjadi adalah ahli waris antara satu dengan yang lain. Dalam arti ketika suami meninggal dunia, bahwa istri adalah ahli waris. Sebaliknya ketika istri meninggal dunia, itu berarti suami adalah ahli waris. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan perkawinan, hubungan pernikahan bisa menjadi sebab hubungan kewarisan ini. Yang pertama, mestilah hubungan perkawinan itu diawali oleh akad nikah yang sah menurut ketentuan agama, menurut ketentuan yang berlaku di negara kita, Republik Indonesia yang tercinta ini. Oleh karena itu, kalau ada orang yang hidup bersama
seperti layaknya keluarga, suami istri, tetapi tidak diawali oleh akad nikah yang sah, maka hubungan seperti itu tidak menyebabkan adanya hubungan kewarisan. Apa misalnya orang hidup bersama tanpa akad nikah. Orang selalu menyebut dengan istilah samen leven, atau dalam istilah bahasa Jawa itu disebut dengan kumpul kebo. Disebut dengan kumpul kebo itu berarti mereka berkumpul bersama, hidup bersama seperti kerbau yang tidak diawali dengan akad nikah yang sah. Hubungan yang seperti itu tentunya tidak menjadi sebab adanya hubungan kewarisan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hubungan perkawinan atau hubungan pernikahan dapat menjadi sebab hubungan kewarisan. Itu adalah ikatan perkawinan atau ikatan pernikahan itu masih berlangsung atau masih terjadi, dalam arti bahwa ikatan pernikahan itu antara suami dengan istri belum berakhir atau belum putus hubungan pernikahan antara keduanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan perkawinan masih dianggap ada, masih dianggap belum berakhir itu sampai dengan menjalani masa iddah talak raj'i bagi istri yang diceraikan atau ditalak oleh suaminya masih dalam talak raj'i, yaitu talak 1 dan talak 2. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, at-talaqu marratan, bahwa talak itu adalah 2 kali. Itulah yang disebut dengan talak 1 dan talak 2, dan itu masih dikategorikan sebagai talak raj'i. Talak raj'i itu maknanya ketika suami mentalak istrinya 1 atau 2, maka suami masih punya hak untuk rujuk, untuk kembali kepada istrinya itu selama masih dalam masa iddah. Artinya, kalau dalam menjalani atau selama menjalani masa iddah dari talak raj'i itu, salah satu dari suami istri itu ada yang meninggal dunia, itu berarti di antara mereka masih punya hak untuk saling mewarisi antara satu dengan yang lain. Kalau istri yang sedang menjalani masa iddah talak raj'i itu misalnya meninggal dunia, maka suami itu berarti adalah ahli waris. Dan kalau yang meninggal dunia itu adalah suami yang mentalak raj'i istrinya itu selama masih dalam masa iddah, itu berarti di antara mereka saling punya hak untuk mewarisi antara satu dengan yang lain. Tetapi kalau masa iddah talak raj'i itu telah berakhir, lalu di antara mereka ada yang meninggal dunia, itu berarti tidak terjadi lagi adanya hubungan kewarisan di antara keduanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab adanya hubungan kewarisan yang kedua adalah sebab hubungan nasab, sebab hubungan darah, atau yang disebut dengan sebab hubungan kekerabatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan nasab, hubungan darah, hubungan kekerabatan antara satu orang dengan yang lain itu juga mesti diawali oleh akad nikah yang sah. Suami istri dalam satu ikatan perkawinan yang sah
dan dari perkawinan mereka itu ada keturunan yang lahir, ada zuriat yang lahir. Maka keturunan atau zuriat yang lahir dari perkawinan atau pernikahan yang sah, maka merekalah yang memiliki hubungan nasab dengan istri suami yang kemudian menjadi ayah atau ibu mereka. Antara orang tua dengan anak itu berarti ada hubungan nasab. Antara anak dengan ayah, antara anak dengan ibu itu hubungan nasab. Antara saudara dengan saudara yang lain itu terjadi hubungan nasab. Sebab yang paling penting kemudian lahirnya keturunan, lahirnya zuriat, baru dianggap memiliki hubungan nasab. Kali lagi itu mesti diawali oleh akad nikah yang sah. Pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang lahir tetapi lahirnya by accident, lahir karena kecelakaan, ya, lahir karena kecelakaan, maka anak yang lahir by accident itu artinya tidak punya nasab, tidak punya hubungan darah kepada laki-laki yang menyebabkan dia lahir, di mana laki-laki itu selalu disebut sebagai ayah biologisnya, tetapi dia tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan dia lahir itu. Sebab apa? Sebab tidak diawali oleh akad nikah yang sah. Maka bayi yang lahir by accident itu tentu tidak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya. Dia bisa dinasabkan hanya kepada ibunya, layaknya Nabi Isa alaihissalam bin Maryam, karena dia tidak punya ayah. Oleh karena itu anak yang lahir by accident, dia hanya bernasab kepada ibu yang melahirkannya. Kalau dia tidak memiliki nasab kepada laki-laki bapak biologisnya itu berarti tidak menjadi sebab adanya hubungan kewarisan antara dia dengan bapak biologisnya itu. Para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kalau di dalam satu keluarga itu ada anak angkat. Nah, ada anak angkat. Anak angkat ini juga tidak memiliki sebab untuk mendapatkan hak kewarisannya dari ayah angkatnya, dari ibu angkatnya, atau dari keluarga angkatnya, sebab dia tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah angkatnya atau dengan ibu angkatnya. Paling-paling anak angkat itu punya hak untuk mendapatkan harta yang ditinggalkan, ya, atau yang dimiliki oleh orang tua angkatnya itu melalui jalur hibah atau melalui jalur wasiat. Yang jelas di antara mereka itu tidak ada sebab untuk punya hak saling mewarisi antara satu dengan yang lain. Kalau ayah angkatnya meninggal dunia atau ibu angkatnya meninggal dunia, berarti anak angkat tak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya itu. Sebaliknya, kalau yang meninggal itu adalah anak angkatnya, meninggalkan harta, maka ayah dan ibu angkatnya juga tidak ada sebab untuk bisa mewarisi harta peninggalan anak angkatnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dalam kenyataan di lapangan, ya, anak angkat itu selalu menguasai harta orang tua angkatnya. Apalagi seperti yang kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, anak angkat itu dirubah nasabnya dari ayah kandungnya kepada ayah angkatnya, dan itu sudah didokumentasikan melalui dokumen-dokumen resmi yang diakui oleh negara, seperti dokumen akte lahir, seperti dokumen kartu tanda penduduk,
itu kalau sudah dipindahkan dari ayah kandungnya kepada ayah angkatnya, inilah yang selalu kemudian menimbulkan persoalan di kemudian hari, terutama di saat ayah angkatnya atau ibu angkatnya meninggal dunia, sementara bukti otentik menunjukkan bahwa dia adalah anak kandung dari orang tua yang sesungguhnya adalah orang tua angkatnya, maka kemudian menimbulkan persoalan. Kenapa? Karena saudara ayah angkatnya itu tentu sangat faham, sangat tahu bahwa dia adalah anak angkat, bukan anak kandung dari ayah angkatnya itu. Maka ketika harta yang ditinggalkan itu dikuasai oleh anak angkat yang sesungguhnya bukan anak kandung, sekalipun punya dokumen, yang kesalahan sejak awal tadi itu, ini jadi sengketa atau menjadi masalah dalam melaksanakan pembagian warisan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketiga dalam hukum kewarisan Islam, orang punya sebab untuk bisa mewarisi itu adalah sebab wala atau sebab karena memerdekakan budak. Seorang tuan yang memiliki budak, lalu budak itu dia merdekakan. Dengan dimerdekakan budak yang dimilikinya itu, maka tuan atau majikannya itu punya hak untuk bisa mewarisi dari harta yang ditinggalkan oleh budak yang dimerdekakannya itu kalau dia meninggalkan harta. Tetapi kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab yang ketiga ini itu hanya dulu terjadi di saat awal-awal Islam, karena masih adanya yang namanya budak, ya, masih ada namanya hamba sahaya di dalam syariat Islam. Bahkan ada perintah-perintah bagaimana proses penghapusan budak sehingga tidak ada lagi di dalam aturan-aturan syariat Islam. Selalu kalau ada kafarat yang mesti dilakukan ketika orang melanggar aturan syariat, di antara bentuk kafarat itu adalah dengan memerdekakan budak. Misal, kafarat orang yang melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, ya, maka dia dikenakan membayar kafarat. Kafarat yang paling pertama yang harus dia lakukan adalah memerdekakan seorang budak. Begitu juga dengan kafarat zihar, di mana seorang suami menyerupakan istrinya dengan ibunya, itu namanya zihar, dan dia bisa menggauli istrinya itu kembali yang tadi diserupakan dengan ibunya setelah dia membayar kafarat. Kafarat yang pertama yang harus dia lakukan adalah memerdekakan budak, sehingga kemudian budak di dalam ketentuan ajaran syariat Islam, ya, itu menjadi sebab, ya, si tuan yang memerdekakan budak atau majikan yang memerdekakan budak itu mendapatkan hak warisnya. Ketika budak yang dimerdekakan itu meninggal dunia, dia memiliki harta. Tetapi sebab ini dalam konteks kita hari ini tentu tidak ada lagi, karena memang tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Tidak ada lagi orang yang statusnya sebagai hamba sahaya. Artinya dalam konteks kehidupan kita hari ini, yang bisa menjadi sebab hubungan kewarisan antara satu dengan yang lain hanyalah dua sebab. Yang pertama dan yang kedua, yaitu adanya hubungan perkawinan, dan yang kedua adanya hubungan nasab, hubungan kekerabatan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, ketika salah satu sebab dari dua sebab ini tidak ada, itu berarti tak ada hak untuk orang kemudian saling mewarisi antara satu dengan yang lain. Para pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Walid Bangkinang, itulah yang bisa disampaikan
dalam kesempatan sesi ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat dijadikan pengetahuan serta pedoman bahwa dalam pelaksanaan pembagian warisan hanya ada dua sebab, ya, hanya ada dua sebab, yaitu sebab hubungan perkawinan dan yang kedua ada sebab hubungan kekerabatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf diperbanyak kalau ada kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian ini. Tabarakallahu ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.